Namaku Umar. Orang-orang memanggilku dengan penuh hormat, As-Syaikh atau Mualim. Tapi bagiku, aku hanya seorang lelaki tua yang masih memegang papan tulis di tangan kiri dan mushaf kecil di tangan kanan. Usiaku lebih dari setengah abad saat cerita ini dimulai. Jenggotku telah beruban, dan jalanku tidak lagi tegap seperti dulu. Tapi ada satu hal yang tak berubah sejak aku muda, cintaku pada ilmu. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di Cirnaica, Libya Timur, di balik gunung-gunung sunyi yang menatap langit dengan sabar. Di kampung itu, aku mendirikan sebuah madrasah. Bukan bangunan besar, hanya serambi beratap pelepah kurma, dengan tikar usang sebagai alasnya, dan batu besar sebagai tempat duduk para muridku. Setiap pagi, anak-anak kampung berdatangan. Mereka membawa lauh, papan tulis kayu yang diolesi batu kapur. Aku ajari mereka huruf demi huruf dari Al-Quran, bersama kisah-kisah agung para nabi. Tapi lebih dari sekadar huruf dan hukum, aku ingin mereka belajar tentang kehormatan, tentang menjadi manusia. Kami hidup sederhana. Waktu seakan berjalan lambat di sini. Aku hafal suara kaki unta milik tetanggaku. Aku tahu kapan burung hantu mulai bersuara. Aku tahu rasa sejuk air sumur di fajar pertama bulan Ramadan. Di tengah semua itu, aku merasa cukup. Tidak ada ambisi besar. Tidak ada cita-cita mengubah dunia. Aku hanya ingin anak-anak kampung ini tumbuh sebagai manusia merdeka. Meskipun mereka tak punya emas, tak punya istana. Tapi barangkali, dunia tidak suka tempat yang terlalu damai. Satu sore, saat aku sedang menuliskan kata Eddin di papan tulis agama, seekor burung gagak terbang rendah di atas atap pelepah kami. Itu bukan hal biasa. Tak ada awan, tak ada hujan. Tapi hatiku entah kenapa menjadi gelisah. Mualim, kata Yahya, murid kecilku yang paling rajin, kenapa langit hari ini seperti merah? Aku menatap ufuk barat. Ada debu tebal dan bergerak mendekat. Itu bukan badai biasa. Kami semua berdiri. Beberapa anak menutup mata mereka dari pasir yang mulai terbang. Aku pun menatap langit dan berbisik, "Ya Rab, ada apa yang sedang kau kirimkan kepada kami?" Malamnya, di rumahku yang berdinding tanah liat, aku duduk sendiri di atas sajadah. Angin malam menyelinap lewat celah-celah jendela. Di luar, suara anjing menggonggong bersahutan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hatiku merasa dingin. Aku menuliskan sesuatu di catatan kecilku malam itu. Hari ini langit merah. Burung gagak turun tanpa alasan. Anak-anak tak mengerti, tapi aku merasa sesuatu sedang berubah. Mungkin aku harus mulai mengingat-ingat masa mudaku dan mempersiapkan masa tua yang berbeda dari yang kubayangkan. Aku tak tahu bahwa catatan kecil ini akan menjadi awal dari segalanya. Dari seorang guru mengaji di desa sunyi, aku akan berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kuduga. Dan dunia, pada akhirnya, akan menuliskanku dengan tinta yang berbeda. Aku tidak tahu secepat ini kalimat itu akan menjadi nyata. Pagi berikutnya, sebelum matahari benar-benar terbit, terdengar suara gemuruh dari arah barat. Bukan guru, bukan juga gempa, tapi suara berat, terputus-putus, seperti puluhan roda logam menghantam bebatuan padang pasir. Aku keluar dari rumah dan berdiri di tengah halaman yang belum sepenuhnya tersinari cahaya. Debu mengepul di kejauhan. Para tetangga juga keluar dari rumah mereka, saling berpandangan. Tak ada yang bicara, tapi wajah kami sama, cemas, heran, takut. Tak butuh waktu lama. Di ujung jalan kampung, muncullah makhluk-makhluk aneh. Kendaraan besar berbentuk kotak, tubuhnya dari besi, rodanya berderak, dan di dalamnya duduk orang-orang asing dengan pakaian yang bahkan tak pernah kami lihat dalam mimpi buruk. Bendera yang mereka bawa adalah sesuatu yang belum pernah kami kenal. Tapi nada suara mereka jelas. Perintah. Ini tanah koloni. Mulai hari ini, semua harus tunduk pada hukum kerajaan Italia. Italia? Kami bahkan nyaris tak tahu di mana negeri itu. Tapi mereka datang seperti pemilik lama yang pulang ke rumah yang tak pernah mereka bangun. Aku menatap wajah-wajah para pemuda di sekelilingku. Tangan-tangan mereka mengepal. Tapi mereka bingung. Ini bukan perampok yang bisa diusir dengan batu. Ini bukan kafilah musuh yang bisa dihadang dengan panah. Ini adalah zaman yang berubah. Seorang lelaki asing berbaju militer menghampiriku. Wajahnya tegas, dingin. Ia bertanya siapa yang paling dituakan di kampung ini. Beberapa warga menunjuk ke arahku. Aku tetap diam.
Ia menatapku, lalu menyeringai kecil. "Anda guru," katanya. "Saya hanya mengajar anak-anak membaca," jawabku tenang. "Ajarkan mereka untuk tunduk. Kami tidak suka suara-suara keras di tanah kami." Aku tak menjawab, tapi dalam hatiku, aku tahu, sejak hari itu, tanah ini tak lagi tenang. Beberapa hari setelah kedatangan mereka, satu persatu perubahan dimulai. Mereka mendirikan pos penjagaan di pintu masuk desa. Mereka membawa seorang penerjemah yang membacakan pengumuman dalam bahasa Arab patah-patah. Larangan berkumpul, larangan bepergian jauh, larangan berbicara soal pemerintahan. Mereka juga mulai mengawasi madrasahku. 2 tentara duduk di luar setiap pagi, seolah memeriksa apakah aku mengajar ilmu atau membakar semangat. Yang paling menyakitkan bagiku bukanlah larangan-larangan itu, tapi ketakutan yang mulai tumbuh di mata anak-anak muridku. Mereka tidak lagi tertawa saat datang ke madrasah. Mereka duduk kaku, menatap pintu setiap kali angin berhembus. Yahya, murid kecilku yang dulu paling semangat, kini lebih sering diam. Suatu hari dia mendekatiku dan bertanya dengan suara gemetar, "Mualim, apakah kita akan dijajah selamanya?" Aku menatap wajah polosnya yang penuh tanya. Jiwaku seketika runtuh. Tapi aku tak boleh menampakkan itu. Aku usap kepalanya perlahan. Selama kita masih belajar, kita belum kalah. Malamnya aku menulis lagi di buku catatanku. Tanganku sedikit gemetar saat menulis. Hari ini aku merasa lebih tua dari biasanya. Tapi bukan tubuhku yang lelah, melainkan jiwaku. Mereka menyebut ini penjajahan, tapi aku menyebutnya ujian. Dan ujian yang sesungguhnya baru akan dimulai. Mereka kira kami akan tunduk seperti tanah yang mereka injak. Tapi mereka lupa, bahkan tanah pun bisa menyimpan bara. Dan aku bukan sekadar guru. Aku adalah bara itu. Dan setiap bara, pada waktunya, harus memilih, padam atau menyala. Malam itu, aku tak tidur. Di atas sajadah, aku sujud lebih lama dari biasanya. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu, hanya satu jalan ke depan. Aku harus bangkit. Bukan untuk menyerang, bukan untuk membalas, tapi untuk bertahan. Agar anak-anak tidak tumbuh dengan kepala tunduk. Agar nama Allah tetap diajarkan dengan bebas. Dan agar tanah ini tetap tahu siapa pemilik sejatinya. Aku mengeluarkan sebuah jubah tua dari peti kayu. Jubah itu telah lama kusimpan. Warna coklatnya pudar. Ada tambalan di bagian lengan. Tapi ini bukan jubah sembarang. Ini milik guruku dahulu, Syekh Syarif Al-Sanusi, pemimpin sufi sekaligus pejuang yang pernah mengguncang langit Libya dengan doa dan keberanian. Dengan jubah itu, aku berjalan keluar desa, menuju bukit kecil tempat orang-orang tua biasa berkumpul. Di sana, sudah menungguku 2 sahabat lama, Syekh Ayub, seorang penggembala yang hafal ratusan hadits, dan Ammar, mantan muridku yang kini menjadi pemuka kaum Badui di wilayah selatan. Kami duduk mengelilingi api kecil. Angin malam menderu, seolah ikut mendengar apa yang akan kukatakan. "Sudah cukup kita diam," kataku akhirnya. "Bukan karena kita ingin perang, tapi karena kita tak ingin lupa siapa kita." "Apa kau yakin kita bisa melawan mereka?" tanya Ammar. "Aku tak yakin kita akan menang dalam waktu dekat. Tapi aku lebih tak yakin pada apa yang akan terjadi kalau kita tidak melawan." Hening, hanya suara ranting terbakar. Lalu Ayub mengangguk. "Kalau begitu, mari kita mulai bukan dengan senjata, tapi dengan iman. Kami tidak membuat markas. Kami membangun doa. Kami tidak mengangkat senjata dulu. Kami membangkitkan semangat." Aku mulai berkeliling ke kampung-kampung terpencil, menyamar sebagai pedagang atau pengajar. Di tiap kunjungan, aku bercerita, bukan tentang perang, tapi tentang kemerdekaan hati. Tentang Bilal bin Rabah yang disiksa tapi tetap mengucap Ahad, Ahad. Tentang Musa yang berdiri di hadapan Fir'aun hanya dengan tongkat dan keyakinan. Dan dari cerita-cerita itu, tumbuh bara di dada para pemuda. Bara yang sama yang dulu pernah mengalir dalam darah para sahabat Nabi. Tapi tentu, kami tidak bisa selamanya bergerak diam-diam. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari oase, aku dihentikan oleh 2 serdadu Italia. Mereka memeriksaku, dan saat menemukan kertas berisi puisi perjuangan di balik bajuku, mereka mencengkeram lenganku. "Ini bukan sekadar puisi, tua bangka," kata salah satu dari mereka. "Ini propaganda." Aku menatap matanya. "Tenang,
Kalau kata-kata bisa mengguncangmu, mungkin yang perlu kau takuti bukan aku, tapi hati nuranimu. Mereka tak bisa menuduhku apa-apa secara resmi, jadi mereka melepaskanku. Tapi sejak saat itu, aku tahu, aku mulai menjadi bayangan yang mereka incar. Aku menulis lagi malam itu. Hari ini aku nyaris tertangkap, tapi aku tidak gentar. Karena yang kuperjuangkan bukan kekuasaan, tapi kehormatan. Dan kehormatan tidak bisa dipenjara. Bara ini mulai menyala, bukan karena amarah, tapi karena cinta. Cinta pada tanah ini, pada anak-anak yang tertawa di madrasah, dan pada nama Allah yang tak boleh padam di bumi manapun. Dan cinta, ketika diuji, bisa menjadi kekuatan yang tak bisa dihentikan oleh pasukan manapun. Tapi cinta yang tak hati-hati, bisa juga menjebakmu di antara dua kutukan, neraka pengkhianatan dan lautan sunyi bernama kesepian. Hari-hari bergerak lebih cepat dari dugaanku. Api perjuangan menyebar, tetapi begitu pula mata-mata mereka. Italia bukan sekadar datang dengan senjata. Mereka datang dengan tipu daya. Madrasahku dibakar suatu malam oleh orang tak dikenal. Tak ada korban, tapi semua buku, rak kayu, dan papan tulis yang kupahat sendiri musnah dalam asap. Aku berdiri di depan sisa-sisa bangunan itu keesokan paginya. Murid-muridku menangis, tapi aku tak ikut menangis. Aku hanya diam. Dalam hati, aku tahu, ini bukan serangan terhadap tempat. Ini serangan terhadap keyakinan. Ammar, sahabatku yang memimpin kabilah Badui, datang padaku diam-diam. Mereka tahu siapa kamu, katanya. Sekarang bukan hanya kampungmu yang mereka incar, tapi kamu sendiri. Hidupmu. Aku tersenyum pahit. Jika aku lenyap tapi bara ini tetap menyala, maka hidupku bukan sia-sia. Ammar menatapku, matanya penuh ragu. Tapi ia tahu aku tak akan mundur. Ia hanya berkata, kalau begitu, izinkan aku menjadi pelindung bara itu. Dan sejak saat itu, ia membentuk pasukan kecil. Mereka bukan pejuang dengan senjata lengkap. Mereka penggembala, pedagang, penunggang unta. Tapi di dada mereka ada satu hal yang tak dimiliki penjajah manapun. Keyakinan bahwa bumi Allah tak bisa dijual. Namun kemudian datang hari yang membelah segalanya. Salah satu pemuda kepercayaanku, Fadil, ditangkap. Ia membawa daftar nama para penyokong gerakan kami. Daftar itu sempat kutulis di balik mushaf kecil, lalu kusembunyikan di saku jubahnya. Kupikir tak akan ditemukan, tapi tentara Italia menemukannya. Dalam sekejap, banyak rumah dibakar. Beberapa sahabatku ditangkap. Ammar terluka saat melindungi keluarganya. Dan Ayub hilang di padang pasir saat mencoba meloloskan anak-anak ke selatan. Aku sendiri nyaris tertangkap ketika menyamar sebagai penjual kurma. Tapi seseorang mengenaliku dari jenggot putihku yang lebat. Aku berlari sejauh-jauhnya malam itu. Nafasku terengah, lututku lemah. Tapi aku terus berlari. Sampai akhirnya aku tiba di sebuah gua tua. Di sanalah aku bersujud, tanpa suara. Dan di sanalah aku sadar, aku telah kalah. Bukan kalah oleh senjata, tapi oleh satu kesalahan kecil yang menghancurkan kepercayaan banyak jiwa. Malam itu, aku hanya punya satu pilihan, menyerah dan menyelamatkan nyawa para sahabatku, atau bertahan sendiri, sambil menyaksikan satu persatu mereka dihancurkan. Keesokan paginya, aku menulis di batu dengan ujung kayu. Kadang, pilihan yang benar bukanlah yang membuatmu menang, tapi yang membuatmu tetap manusia. Aku turun dari gua, mengenakan kembali jubah tuaku. Aku berjalan ke arah barat, ke arah kota yang kini dipenuhi bendera penjajah. Aku tak membawa senjata, hanya mushaf kecil dan selembar surat yang kutulis semalam. Jika penangkapan seorang guru bisa menghentikan api, maka biarlah aku jadi pelajaran terakhir. Aku berjalan perlahan menuju kota itu, membawa tubuh renta dan suara hati yang tak lagi bisa ditahan. Udara terasa berat, bukan oleh panas padang pasir, melainkan oleh kesunyian yang menyambut langkah-langkahku. Tak ada sorak, tak ada peluru, hanya udara senyap yang menahan napas. Seakan bumi sendiri tahu apa yang sedang kutuju. Di pintu gerbang barat kota, dua penjaga bersenjata menyilangkan tombaknya di depanku. Mereka menatapku, terkejut, seolah tak percaya sosok yang mereka kejar selama bertahun-tahun kini berdiri di hadapan mereka tanpa perlawanan. Aku datang sendiri, kataku tenang. Aku ingin bertemu pemimpin kalian. Mereka menatapku lama, lalu mengantar dengan diam.
Dalam perjalanan, mata warga kota mengikuti gerakanku dari balik tirai dan jendela. Beberapa mengenaliku, dan di mata mereka ada air. Tapi tak satu pun bersuara, karena di kota ini, suara bisa membuatmu lenyap tanpa jejak. Jenderal Italia yang menerima kehadiranku bernama Graziani. Ia lelaki tinggi dengan mata tajam, tapi langkah dan nadanya mengandung ketakutan tersembunyi. "Mengapa kau menyerahkan dirimu, Umar?" tanyanya. Aku menatap matanya lekat-lekat, "Karena aku ingin menyelamatkan yang lain. Dan karena kau tidak pernah benar-benar menang sebelum kau bisa membuatku takut." Ia terdiam. Bahkan bibirnya yang biasanya gemar memerintah, kali ini membisu. Aku ditahan. Tapi bukan di penjara gelap. Mereka menyimpanku di sebuah rumah besar yang dijaga ketat. Mereka tak ingin menjadikanku martir, tapi juga takut membiarkanku bebas. Selama hari-hari dalam tahanan itu, aku menulis. Bukan surat pembelaan, bukan juga rencana kabur, tapi kisah. Kisah tentang cinta tanah, tentang keteguhan, dan tentang manusia-manusia yang memilih diam tapi bermakna. Aku menulis untuk anak-anak yang tak sempat kutemui, untuk generasi yang belum lahir. Salah satu penjaga yang masih muda, Farid, membaca diam-diam tulisanku. Suatu malam, ia berkata lirik, "Maafkan kami, Syaikh. Kami hanya mengikuti perintah." Aku menjawab tanpa kemarahan, "Jangan minta maaf padaku. Tanyakan pada hatimu, apakah ia masih kau ikuti?" Hari eksekusi diumumkan. Tapi sebelum itu, terjadi sesuatu yang tak pernah kuduga. Seluruh wilayah Libya Timur, dari padang pasir Kufrah hingga pegunungan Ahdar, berdiri serentak. Bukan dengan senjata, tapi dengan doa dan tekad. Para ibu menjahit bendera kecil. Para pemuda menulis namaku di pasir-pasir jalanan. Dari tempat tinggiku, aku melihatnya. Aku melihat bahwa bara itu tidak padam. Ia hidup, lebih hidup dari sebelumnya. Graziani datang ke selku malam sebelum hukuman dijatuhkan. Ia berdiri lama, lalu bertanya, "Apa yang sebenarnya ingin kau menangkan?" Aku menjawab, dengan mata menatap langit-langit gelap, "Bukan kemenangan atas kalian, tapi kemenangan atas diri sendiri, agar kami tak melupakan siapa kami." Hari itu, langit tak cerah, tapi hatiku lapang. Di bawah langit kelabu, aku berdiri tenang, di antara penjaga dan jeruji besi. Aku menunduk sebentar, berbisik dalam hati, "Ya Rab, jika ini jalanku, maka jadikanlah akhirku seperti awal yang kau ridai." Namun tepat sebelum eksekusi, datang utusan khusus dari ibu kota. Pemerintah Italia, yang takut pada gelombang simpati dunia, membatalkan eksekusi. Aku tidak bebas, tapi aku hidup. Dan lebih dari itu, aku menang. Karena nama Umar Mukhtar kini telah menyatu dengan desir angin dan langkah kaki anak-anak yang berlari di pasir, dalam setiap lantunan Al-Fatihah yang mereka baca sebelum tidur. Dan itulah satu-satunya warisan yang paling kubanggakan. Bukan harta, bukan gelar, bukan pula kemenangan gemilang di medan perang, melainkan menjadi cerita. Ya, pada akhirnya, kita semua hanya cerita. Tapi bukan sembarang cerita. Kita bisa memilih, apakah ingin dikenang karena ketakutan yang kita timbulkan, atau karena harapan yang kita tanamkan. Tahun-tahun berlalu sejak hari eksekusiku dibatalkan. Aku tak lagi menjadi ancaman di mata para penjajah, tapi justru menjadi sosok yang mereka waspadai dalam diam. Karena mereka tahu, tubuh bisa dikurung, tapi gagasan tidak. Setiap pagi, aku duduk di sisi jendela sel pengawasanku, memandang jauh ke gurun yang sama, tanah tempat aku dilahirkan, tumbuh, berjuang, dan kini menua. Suatu hari, seorang anak laki-laki datang keluar pagar penjara. Ia berdiri sambil membawa mushaf kecil yang lusuh, mirip dengan milikku. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya meletakkan mushaf itu di tanah dan memberi isyarat seolah berkata, "Aku membaca dari halaman yang kau mulai." Air mataku jatuh tanpa terasa. Di saat tubuhku mulai renta dan pandanganku kabur, Allah mengirimkan satu tanda bahwa benihku tak sia-sia. Hari-hari menjelang akhirku, aku habiskan dengan menulis satu naskah terakhir. Bukan untuk dicetak, bukan untuk dijual, tapi untuk disembunyikan. Kusisipkan di balik papan kayu di lantai sel, agar suatu hari, jika Allah izinkan, ada yang menemukannya dan menghidupkan kembali mimpi-mimpi kami. Dalam naskah itu kutulis, jika suatu hari aku tak lagi dikenang, itu tak apa,
Tapi pastikan anak-anakmu tumbuh dengan tahu bahwa di tanah ini, pernah ada orang-orang yang tidak takut menjadi benar. Satu malam yang sunyi, angin padang membawa aroma kurma dan pasir basah. Aku memejamkan mata lebih lama dari biasanya. Nafasku pelan. Lalu, seperti mimpi yang menguap di fajar, aku pun tak bangun lagi. Tapi jangan bersedih, karena satu buku disemayamkan diam-diam oleh dua pemuda asing yang menyamar sebagai penjaga. Mereka menyelipkan catatan kecil di balik batu nisan kayu itu. Ia hidup seperti doa yang dijawab, dan wafat seperti azan subuh yang menjawab malam. Dan kini, aku menulis padamu dari balik jenggotku yang beruban dan catatan yang kusembunyikan 1000 malam. Jika kau membaca ini, maka satu tugas ada padamu. Jangan biarkan kisah kami hanya jadi kisah. Jadikan ia nafas dalam langkahmu, tekad dalam diam, dan cahaya dalam gelap. Karena penjajahan paling kejam bukan datang dari luar, tapi ketika kita melupakan siapa kita sebenarnya.